Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Heri Mustika, NIM 203404015, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang mana ini adalah syarat untuk melengkapi tugas dakwah multimedia, mata kuliah dakwah multimedia oleh Ibu Nur Fitriani MC Regar SOC MPDI. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu bagi setiap umat muslim. Baik, yang pertama-tama mari kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Dan selawat merangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sosok yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, di sini saya akan memberikan seperti kultum atau kuliah 7 menit dan ceramah kepada audiens sekalian, bahwa dengan judul pentingnya menuntut ilmu bagi setiap umat muslim. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, yang mana menuntut ilmu ini bisa kita bawa untuk nanti ke akhirat kelak. Ilmu ini bukan hanya ilmu duniawi, tetapi ada juga ilmu akhirat. Nah, dalam kehidupan bersosial, ilmu dunia dan ilmu akhirat ini harus seimbang. Tidak bisa kita hanya menuntut ilmu dunia tetapi tidak ada ilmu akhiratnya. Jadi harus seimbang antara ilmu dunia dan akhirat, yang mana ini sama-sama kita butuhkan dalam kehidupan kita maupun nanti di dunia dan juga di akhirat kelak. Nah, sementara dalil dari atau landasan kita dalam menuntut ilmu itu adalah salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah," yang mana artinya adalah menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim atau setiap muslim dan muslimah, yang mana ilmu ini bisa kita bawa atau bisa kita amalkan. Apabila kita menuntut ilmu dunia, maka kita amalkan dalam dunia ini. Contoh, kita menuntut ilmu dalam bidang kimia. Nah, dari kimia ini kita bisa memanfaatkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari ilmu ini pula kita bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, yang mana tadi kita yang belum tahu, kita menjadi tahu. Dari menuntut ilmu inilah yang menjadikan kita lebih baik ke depannya, yang mana sebelumnya kita tidak mengetahui apa-apa, dan setelah kita mempelajari atau menuntut ilmu tersebut, kita menjadi tahu apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan setelah kita mempelajari suatu bidang ilmu atau suatu disiplin ilmu, yang mana disiplin ilmu inilah yang menjadi pedoman kita. Berdasarkan teori-teori atau penjelasan dari beberapa guru, ulama, syekh, atau orang-orang yang pernah kita jadikan motivator kita, yang pernah kita jadikan pedoman kita sebagai motivasi bagi kita agar kita bisa lebih baik ke depannya. Sebagai contoh, saya ambil bahwa saya pernah mendengar motivasi dari beberapa motivator seperti Kak Shirley Anavita Rahmi, Kak Vina Mulyana, dan masih banyak yang lainnya seperti Ustadz kita juga, Ustadz Abdul Samad, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa motivasi atau ceramah-ceramah yang mereka ini sampaikan, yang beliau sampaikan kepada kita, baik dari secara langsung ataupun dari online seperti YouTube atau yang lainnya kita dengarkan, ini bisa kita ambil ilmunya, yang mana ilmu ini bisa kita jadikan pengamalan untuk kita, yang mana pengamalan ini bisa membawa kita ke jalan yang benar. Tetapi tidak luput dari sebelum kita mendengarkan dari apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, kita juga harus mempelajarinya dan mengambil sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa sumber hukum itu apabila tidak ada dalam Al-Quran, maka akan dijelaskan dari hadis. Dan apabila hadis tersebut tidak bisa dijelaskan, maka akan
dijelaskan kembali oleh ijma'. Nah, dari ijma' ini tidak bisa dijelaskan, maka akan dijelaskan kembali oleh qiyas. Nah, itulah yang menjadi landasan atau pedoman kita dalam berkehidupan sosial atau mengambil hukum-hukum ini, yang mana hukum-hukum ini adalah mengatur kita bagaimana untuk kedepannya, bagaimana kita bersikap di kehidupan sosial ini. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.